Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video dari seri ini, kita akan membahas sebuah momen penting dan krusial. Bagaimana keadaan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin, guru, dan rahmat bagi seluruh alam. Sepanjang hidupnya, beliau tidak hanya menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga membimbing umat dalam kehidupan sehari-hari, membangun persatuan dan keadilan sosial. Namun, ketika beliau wafat, umat Islam menghadapi sebuah tantangan berat, kehidupan tanpa kehadiran Sang Rasul. Ada tangisan mendalam dan rasa kehilangan yang luar biasa di kalangan umat. Bayangkan, selama lebih dari 23 tahun, Nabi menjadi sosok yang mengatur dan memperjuangkan agama, namun kini beliau telah tiada. Bagaimana kekosongan kepemimpinan ini diisi? Bagaimana umat yang baru saja satu hati ini bertahan menghadapi tekanan dan ancaman dari dalam dan luar? Secara sosial, umat Islam saat itu tersebar di Madinah, sekitar Jazirah Arab, dan ada yang mulai berdakwah ke wilayah-wilayah baru. Namun, belum ada sistem negara yang mapan. Saat Nabi wafat, belum ada mekanisme pasti tentang siapa yang berhak memimpin umat. Ini membuat sebagian umat bertanya-tanya, siapakah penerus kepemimpinan Rasul? Musyawarah pun mulai dilakukan di antara para sahabat terdekat. Tidak sedikit dari mereka yang merasa berat harus mengambil peran sebagai pemimpin, sementara tekanan dari kelompok lain semakin nyata. Selain rasa kehilangan, umat Islam menghadapi ancaman serius. Setelah wafatnya Nabi, muncul kelompok yang dikenal dengan nama Ahlur Riddah atau orang-orang yang murtad. Mereka sebagian merasa tidak punya kewajiban lagi terhadap ajaran Islam. Bahkan ada pula yang mempertahankan ajaran Islam tapi menolak kepemimpinan khalifah yang baru. Banyak suku-suku di Jazirah Arab yang tadinya tunduk pada Nabi mulai menarik diri atau bahkan memberontak, tidak membayar zakat, dan beberapa bersiap menghadapi pertempuran. Situasi ini nyaris memecah belah persatuan umat Islam yang baru terbentuk. Tanpa kepemimpinan yang tegas, Islam bisa saja tercerai-berai. Untuk menghadapi kondisi kritis ini, para sahabat besar segera mengambil langkah penting, yaitu menentukan sosok pemimpin umat. Di balik proses ini, muncul nama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Nabi, serta sosok yang dikenal punya keimanan kuat dan keteguhan luar biasa. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau juga dikenal sebagai teman sejati yang selalu mendampingi Nabi dalam pengembaraan dan perjuangan. Pada akhirnya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Proses pengangkatan beliau tidaklah mudah dan terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, suatu tempat berkumpulnya para pemimpin kaum Muhajirin dan Ansyar. Pada Saqifah, terjadi perdebatan sengit tentang siapa yang berhak memimpin umat. Namun akhirnya, dengan hikmah dan ketegasan Abu Bakar, serta dukungan para sahabat, keputusan pengangkatan itu tercapai. Abu Bakar memulai masa kepemimpinannya dengan satu tujuan, menyatukan umat Islam yang hampir terpecah belah. Beliau dengan tegas menghadapi suku-suku yang enggan membayar zakat dan menghalangi kemajuan Islam. Abu Bakar memerintahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan dan melanjutkan dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab. Di masa Abu Bakarlah pengumpulan Al-Quran mulai dipercepat, sehingga wahyu yang selama ini masih tersebar di berbagai hafiz dan lembaran, mulai dihimpun menjadi satu mushaf resmi. Dari semua ini kita bisa belajar bahwa masa sepeninggal Nabi adalah masa ujian terbesar bagi umat Islam. Tanpa kekuatan iman, kesabaran, dan kepemimpinan yang bijak, Islam bisa saja tidak bertahan. Demikian gambaran awal kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa yang penuh ujian, tapi sekaligus membuktikan kebesaran Islam dalam membentuk masyarakat yang kuat dan bersatu. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Abu Bakar mengatasi gerakan murtad dan tantangan besar lain agar Islam tetap bertahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik tentang kebesaran Islam yang jarang kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.